Lantas bagaimana tanggapan dari Serikat Pekerja PLN terkait vonis yang diberikan kepada Sofian Basir? Kita telah bergabung dengan Nadine Utomo langsung dari Gedung PLN Jakarta. Nadine, bagaimana respon Serikat Pekerja PLN terkait dengan vonis bebas dari Sofian Basir ini? Ya, Jang, tadi kami sempat berbincang dengan petinggi dari Serikat Pekerja PLN yang menyatakan bahwa Serikat Pekerja PLN atau SPPLN ini menyambut baik vonis yang sudah ditetapkan oleh hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin. Dan untuk selengkapnya kita langsung berbincang dengan Sekjen Serikat Pekerja PLN, Bapak Bintoro Suryo Sudibyo. Pak Bintoro, ini bagaimana sikap Serikat Pekerja PLN terkait dengan vonis kemarin dan terkait dengan kasus secara keseluruhan? Ya, jadi SPPLN menyikapi kasus ini secara objektif ya, dan kami SPPLN mengikuti ya perjalanan persidangan ini sejak awal sampai dengan akhir kemarin ya. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini ya, bahwa kasus PLTU Mulut Tambang Riau 1 ya, itu adalah sebenarnya suatu skema bisnis baru ya yang akan diterapkan Pak Sofian Basir ya, yang mana itu benar-benar berpihak pada negara ya, jadi sangat menguntungkan perusahaan dalam hal ini ya. Yaitu yang mana skema bisnisnya di sini semua EPP yang akan berinvestasi di PLN itu akan di joint venture-kan ya dengan anak perusahaan PLN dengan komposisi saham itu 51% di PLN ya. Kemudian skema lanjutannya dari 51% saham tadi ya, PLN cukup menempatkan 10% dari nilai saham, sisanya 41% PLN akan mendapatkan loan pinjaman dari pihak investor yang joint venture dengan kita dengan suku bunga 4% per bulan ya, jadi jauh di bawah suku bunga perbankan ya. Dan ini sebenarnya kalau ini kemarin tidak ada permasalahan ya, ini akan menjadi skema bisnis model yang sangat bagus itu ya. Dan mungkin PLN nanti skema bisnisnya akan seperti itu ya. Saya kira itu ya. Nah, terus kemudian dalam perjalanan kasus ini ya kita melihat banyak sekali pihak-pihak ya eksternal ya yang berusaha menunggangi kasus ini ya. Nah, di antara termasuk kasus penyuapan yang mungkin kita sudah tahu bersama ya dari Bu Eni Saragih ya dengan Pak Johannes Koco ya, itu sebenarnya menunggangi kasus ini sebenarnya ya. Dan saya mengikuti terus ya fakta persidangannya, bahwa di fakta persidangan ini juga terbukti ya bahwa sesungguhnya mereka sudah ada deal sebelum mengenalkan dengan Pak Sofian Basir ya. Jadi mereka sudah deal tentang suap tadi ya sebelum ketemu Sofian Basir ya. Nah, sehingga ini Sofian Basir sebenarnya menjalankan tugasnya suatu poksi ya dalam direksi, sebagai direksi dia memang bisa bernegosiasi harga segala macam, memang bisa ya sepanjang rambunya koridornya adalah integritas menguntungkan negara atau perusahaan ya. Nah, ini kemudian ditunggangi oleh pihak yang bertanggung jawab tadi, seolah-olah ya dia dengan jasa-jasa tertentu seolah mendekatkan dengan Sofian Basir dan lain-lain untuk mendapatkan janji atau imbalan tertentu lah seperti itu ya. Dan sesuai dengan fakta persidangan kemarin yang kita ikuti ya, sama dengan sesuai sampai dengan resum hakim kemarin, memang Sofian Basir tidak betul-betul bersalah memang ya. Dan kami Serikat Pekerja menyebut baik ya hal ini ya, dan mudah-mudahan nanti model bisnis yang diskemakan Sofian Basir tadi itu bisa diterapkan untuk PLN di depan nanti ya, semua kontrak EPP kan seperti itu ya. Jadi Serikat Pekerja ini nantinya pada saat nanti kan ada RUPS PLN pada November menginginkan kembali jabatan yang sebelumnya dijabat oleh Pak Sofian Basir. Oh ya, kalau RUPS ya, RUPS itu kan kewenangan dari stakeholder ya. Tapi kalau misalkan kami bisa memilih pun ya, kami sangat tidak keberatan ya, dan kami menyambut gembira sekiranya Pak Sofian Basir akan kembali menjadi memimpin PLN ya. Karena terus terang ya, selama perjalanan beliau memimpin kami ini banyak kemajuan positif ya, banyak kemajuan positif yang sudah kita rasakan bersama gitu. Ya. Terima kasih banyak Pak Binto atas waktunya. Ya, itu tadi Ajeng wawancara kami dengan Sekjen Serikat Pekerja PLN. Kembali ke Anda di studio. Ya, Nadine Utomo, terima kasih atas laporan Anda.